Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Dan tak lupa pula salawat dan salam mari kita junjungkan kepada roh junjungan alam, sang baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Fikri Al-Haidar, mahasiswa UIN Sumatera Utara, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Stanbook 2024. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu perbandingan ilmu dan pengetahuan di dalam ilmu filsafat. Adapun definisi ilmu di dalam filsafat itu ialah ilmu merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah dan juga bertujuan untuk menjelaskan yang namanya fenomena alam maupun fenomena sosial. Dan juga ilmu mengandalkan yang namanya observasi, eksperimen, dan juga analisis logis. Kemudian adapun definisi pengetahuan di dalam filsafat ilmu ialah pengetahuan itu merupakan informasi, pemahaman maupun keterampilan yang mana pengetahuan ini diperoleh melalui yang namanya pengalaman ataupun pendidikan. Dan juga pengetahuan ini dapat disebutkan memiliki sifat teoretis ataupun praktis. Kemudian kita akan sedikit membahas yang namanya perbandingan antara ilmu maupun filsafat itu sendiri. Nah, ilmu itu merupakan cenderung terstruktur dan juga terverifikasi. Kemudian yang kedua ada fokus dan pada fakta dalam hukum alam. Nah, itu yang disebut dengan ilmu dalam filsafat ilmu. Kemudian pengetahuan itu sendiri dia lebih mencakup yang namanya luas dan aspek-aspek yang tidak selalu terstruktur. Nah, kemudian yang kedua, ia melibatkan yang namanya pengalaman subjektivitas, juga pribadi. Nah, itu ialah perbandingan ilmu dan juga pengetahuan di dalam filsafat ilmu. Kemudian kita akan membahas yang namanya manfaat ilmu dan juga pengetahuan di dalam filsafat ilmu. Nah, adapun manfaatnya itu sendiri ialah merupakan sebagai pembantu dalam menjawab pertanyaan filosofis dengan yang namanya pendekatan sistematis, dan juga sebagai pengembangan teknologi guna untuk mendorong yang namanya inovasi dan juga kemajuan teknologi melalui penerapan pengetahuan ilmiah. Adapun manfaat daripada pengetahuan itu sendiri dalam filsafat ialah membantu individu memahami posisi mereka dalam dunia dan juga mengembangkan yang namanya pandangan hidup, dan juga sebagai penggayaan budaya guna untuk memperkaya budaya dengan berbagai perspektif dan nilai-nilai. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu pengertian ilmu dan pengetahuan serta manfaat-manfaatnya juga, kita akan membahas ke dalam sejarah ilmu dalam filsafat, terkhususnya di zaman kuno. Nah, Aristoteles dan Plato sebagai pelopor pemikiran ilmiah di dalam filsafat ilmu. Pada abad pertengahan itu, integrasi ilmu dengan teknologi teologi, maupun pada zaman modern itu berupa revolusi ilmiah dan pemisahan yang namanya dari filsafat. Dan sejarah pengetahuan di dalam filsafat ilmu, terkhususnya di dalam Yunani kuno. Adapun tokohnya yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles juga membahas hakikat yang namanya pengetahuan. Nah, pada periode pencerahan penekanan pada rasionalitas dan juga metode ilmiah. Nah, pada era kontemporer, pengetahuan itu sebagai kekuatan yang namanya daripada sosial dan juga ekonomi pada saat di zamannya Yunani kuno. Setelah kita mengetahui apa itu pengertian daripada ilmu dan juga pengetahuan beserta manfaat-manfaat daripada ilmu dan pengetahuan, dan juga sedikit sejarah baik itu di zaman kuno maupun Yunani kuno tentang ilmu dan pengetahuan beserta tokoh-tokohnya, kita dapat menarik kesimpulan pada pembahasan kali ini ialah
ilmu dan pengetahuan merupakan elemen penting dalam filsafat yang saling melengkapi. Keduanya berkontribusi pada pengembangan pemikiran manusia dan juga peradaban di dalam dunia ini. Nah, ilmu di dalam filsafat ilmu didefinisikan sebagai sistem pengetahuan yang terstruktur dan juga berbasis metode ilmiah. Kemudian, sedangkan pengetahuan itu mencakup informasi dan pengalaman yang lebih luas. Dan juga filsafat ilmu itu mengeksplorasi yang namanya pengetahuan secara dihasilkan, diuji dan juga dipahami, serta hubungan antara ilmu dan nilai-nilai etika. Selain itu, ilmu bersifat dinamis dan berkembang seiring penemuannya abad di dalam dunia ini. Dan juga ilmu yang bersifat dinamis tadi ini dan berkembang seiring penemuan baru dan juga yang namanya perubahan paradigma. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang apa itu perbandingan ilmu dan juga pengetahuan di dalam filsafat ilmu. Barangkali yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari diri saya sendiri. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.